Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, tentu kawan-kawan sudah mengenal buku ini. Kali ini saya ingin memperkenalkan kembali, atau setidaknya mengingatkan kembali tentang buku ini. Punya saya sudah kuning, jadi ini buku kuning, kitab kuning. Buku dengan judul Manajemen oleh Peter F. Drucker. Punya saya edisi revisi tahun, saya beli sudah agak lama, tahun 1999. Mengapa saya ingin memperkenalkan kembali buku Peter Drucker ini? Karena bagi siapapun yang punya perhatian terhadap manajemen, apalagi dia belajar manajemen, membaca-baca buku ilmu manajemen, maka Peter Drucker ini mutlak harus dikenal. Pemikiran-pemikirannya harus diketahui. Seperti yang kita pahami, Drucker bisa disebut sebagai bapaknya manajemen modern. Manajemen dulunya kita pahami dengan contoh-contoh. Siapa yang tidak kenal umpamanya dengan Abu Rizal Bakri, pemimpin perusahaan yang begitu besar. Yusuf Kala, sebuah perusahaan yang juga begitu besar. Tuti Alawiyah dari pondok pesantren Asy-Syafi'iyah. Yang saya sebutkan itu adalah penerus lembaga pesantren atau perusahaan yang saya sebutkan tadi. Itu didirikan dan dibesarkan oleh satu orang tokoh, yakni Haji Bakri untuk Bakri and Brothers, Haji Kala untuk perusahaannya Yusuf Kala, dan Haji Ahmad Syafi'i, pendiri pondok pesantren Asy-Syafi'iyah di Jakarta. Saya mengambil contoh 3 saja. Banyak sekali contoh di Indonesia, yang banyak sekali. Keberhasilan organisasi atau institusi yang saya sebutkan itu ditentukan oleh satu orang, yakni Haji Bakri dan atau Haji Kala atau Haji Ahmad Syafi'i, Kiai Haji Ahmad Syafi'i di Jatiwaringin, Jakarta. Sebuah organisasi berhasil atau tidak ditentukan oleh bagaimana manajemen seseorang tokoh. Negara juga begitu. Keluarga juga begitu. Apabila bapaknya atau ayahnya bagus di dalam melakukan manajemen di dalam organisasinya itu, maka keberhasilan, kesuksesan dari organisasi atau perusahaan atau institusi itu akan tercapai. Itu cara pandang yang saya berani nyebutnya kuno. Kalau kita hidup dalam satu organisasi dan keberhasilan organisasi itu, baik itu lembaga masyarakat, institusi pemerintah, apalagi perusahaan, jika ditentukan atau mengharapkan dari kekuatan seorang figur, maka itu kuno.
Mengapa saya katakan kuno? Drucker sudah memperkenalkan secara keilmuan pada tahun 1950-an. Drucker lahir di Wina, Austria, meninggal di Amerika. Drucker lah yang mengatakan pertama kali secara sistematis bahwa keberhasilan organisasi itu ditentukan oleh tujuan, ya, dan tujuan itu menjadi concern oleh semua stakeholder, semua komponen yang ada di organisasi itu. Jadi keberhasilan sebuah organisasi bukan ditentukan oleh satu orang, tetapi ditentukan oleh semua orang yang ada di dalam organisasi itu. Sekarang kita bisa ngomong tentang planning, ya, organizing, actuating, controlling. Dulu sebelum Drucker, planning, organizing, actuating, dan controlling itu it's depend on the figure. Sangat tergantung kepada tokohnya. Kalau tokohnya berpikir kita harus begini, merencanakan begini, semua harus ikut. Maka orang-orang besar yang sudah berhasil menunjukkan kepemimpinan organisasi, antara lain seperti tiga contoh yang saya sebutkan tadi, dia hebat sekali, hebat sekali. Namun perhatikan generasi berikutnya, anaknya pelanjut dari organisasi itu. Kalau di dalam dunia pesantren, umumnya pesantren itu slow down ketika kiai meninggal, atau terhitung sejak kiai meninggal, maka pesantren itu secara perlahan tapi pasti menurun dalam segala aspeknya. Perusahaan juga begitu. Perusahaan, lihatlah ketika Haji Bakri meninggal, lihatlah ketika Haji Kala meninggal. Saya tidak perlu komentar, analisa tentang itu. Peter Drucker dalam buku manajemen yang saya punya ini, buku tua, sudah klasik, sudah menjadi kitab kuning, tapi bagi siapapun yang punya peminatan terhadap ilmu manajemen, bagi siapapun yang melakukan kegiatan sehari-harinya dalam bidang manajemen organisasi, mutlak memahami, membaca, mengetahui pemikiran Peter Drucker. Kalau pada era tahun 80-an kita mengenal umpamanya MBO, Management by Objective. Nah, bapak yang melahirkannya itu Drucker. Jadi, kawan-kawan sekalian pencinta buku, nggak ada salahnya buka-buka lemari, lihat-lihat buku lama, itu masih tetap relevan untuk kepentingan kita pada hari ini. Sekali lagi, Management by Peter Drucker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.